datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 071080. Keesokan harinya, Kuzi harus pergi ke Daeguang Housekeeping Company untuk menandatangani ulang kontrak. Dia ingin mengubah gaya kerja Liu Hui menjadi gaya live-in. Dia tahu bahwa ini berarti dia harus membayar Liu Hui lebih banyak. Namun, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan demi anaknya dan dirinya sendiri. Namun, Liu Hui tidak setuju. Aku memakan makananmu, menggunakan barang-barangmu, dan tinggal di rumahmu. Bayimu masih bermain denganku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghabiskan lebih banyak uang? Kuzi menertawakannya. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Ini masalah kecil. Kamu sangat cakap, dan anak-anak sangat menyukaimu. Saya bersedia menghabiskan uang sebanyak yang saya bisa untuk membuat Anda tetap tinggal. Liu Hui masih tidak setuju. Benar-benar tidak ada gunanya kamu memberikannya kepadaku seperti ini. Aku tidak kekurangan uang. Lagi pula, perusahaan sudah mengambil banyak uang, dan gajiku masih sama. Mengapa Anda tidak pergi keluar dengan saya untuk makan beberapa kali lagi? Liu Hui tidak kekurangan uang. Putrinya mentransfer puluhan ribu ke kartunya setiap bulan. Dia terlalu kesepian dan tidak bisa diam, jadi dia ingin mencari pekerjaan. Dia sangat menyukai keluarga Kuzi dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia pasti tidak akan rela membiarkan anaknya membelanjakan uang seperti itu. Dia tahu Kuzi biasanya bekerja keras, jadi dia tidak akan pernah setuju Kuzi membuang-buang uang. Kuzi mengangkat bahu tak berdaya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Itulah yang tertulis dalam kontrak. Tidak baik menjaganya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan. Ini adalah metode yang paling cocok. Liu Hui adalah orang yang terus terang. Bagaimana dengan ini? Saya tidak bekerja di perusahaan ini lagi. Karena kontraknya terlalu merepotkan dan tidak disukainya, dia berpikir untuk mengundurkan diri. Kamu mengundurkan diri? Mata Kuzi membelalak. Di mana dia bisa menemukan pengasuh yang baik seperti Liu Hui? Tentu saja, saya akan tetap bekerja untuk Anda, tetapi saya tidak bekerja untuk perusahaan. Liu Hui menjelaskan. Saya telah menghasilkan banyak uang beberapa tahun terakhir ini, jadi saya tidak peduli dengan jumlah uang yang kecil ini. Saya telah merencanakan untuk pensiun, tetapi saya khawatir keluarga saya berikutnya tidak akan sebaik keluarga Anda, jadi sebaiknya saya berhenti di sini saja. Tapi, meskipun Kuzi masih sangat muda, dia masih merasa bahwa pemikiran Bibi Hui terlalu tegas, sama tegasnya dengan pemikiran seorang pemuda. Dia merasa ada yang tidak beres. Kuzi mengerutkan alisnya. Aku ingin kamu menjadi pengasuh anak. Akan lebih nyaman untuk semua orang. Liu Hui memberitahu Kuzi bahwa rumahnya hanya berjarak 2 atau 3 jalan dari rumah Kuzi, jadi transportasi sangat nyaman. Dia tidak benar-benar ingin menjadi pengasuh anak sebelumnya. Hanya saja rumah Kuzi lebih semarak dan menarik, tidak seperti rumah kecilnya sendiri yang terlalu menyedihkan. Dia bahkan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, apalagi bermain dengan anak-anak. Yang terbaik adalah menjadi pengasuh yang tinggal di rumah. Sangat nyaman, dan saya tidak perlu bangun pagi-pagi. Liu Hui tertawa dan bercanda dengan Kuzi. Sangat mudah untuk mencapai dapur Anda dari jarak beberapa mil ke beberapa langkah. Bukankah itu mudah? Kuzi masih sedikit ragu tentang masalah ini. Dia tidak bisa bekerja dengan gratis. Tidak peduli seberapa kaya dia seharusnya tidak melakukan bisnis seperti ini. Oleh karena itu, dia mendiskusikannya dengan Liu Hui. Bagaimana dengan ini? Kami akan membayar Anda gaji yang sama, oke? Liu Hui tersentuh, dan hatinya sakit saat melihat betapa berkonfliknya dia. Dia tidak tahan membiarkannya terlalu khawatir tentang masalah ini dan setuju. Oke, ketika Kuzi dan Liu Hui tiba di Daeguang Housekeeping Company, mereka hampir menakuti staf penjualan. Bukankah Liu Hui salah satu karyawan terbaik? Mengapa Kuzi kembali ke perusahaan bersamanya? Apakah dia akan mengajukan keluhan terhadap Liu Hui? Dia telah lama memperhatikan bahwa gaya bicara Kuzi luar biasa, dan temperamennya kaya dan mulia. Jika dia kehilangan uang ini,
Akan menjadi masalah apakah perusahaan kecil ini dapat terus beroperasi. Saat dia bertanya pada Kuzi, telapak tangannya berkeringat. Nonaku, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Meskipun dia tidak bisa memikirkan kesalahan apapun yang mungkin dibuat oleh Liu Hui. Kuzi menemukan ekspresi gugupnya sedikit lucu. Saat ini, Deguang masih merupakan perusahaan kecil. Namun, dalam 10 atau 20 tahun, Deguang akan menjadi perusahaan rumah tangga terbesar di kota Jiang. Pelanggan yang mereka layani semuanya memiliki beberapa status. Pada saat itu, mereka mungkin tidak akan memiliki sikap hormat terhadap pelanggan biasa. Saya di sini untuk menemani Bibi Hui dalam pengunduran dirinya. Liu Hui tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan anggun. Mata penjual melebar. Liu Hui telah mengundurkan diri. Cara dia pergi begitu saja mengejutkan bos perusahaan Deguang. Apakah kamu benar-benar pergi? Bos Deguang mengguncang rokok di tangannya. Liu Hui melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan menerima gaji yang tinggi. Tidak mungkin dia akan mengundurkan diri. Dia telah menyilangkan kaki dan menjentikkan abu rokok dengan jarinya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius mereka, dia tahu dia telah memprovokasi orang yang salah. Liu Hui menatap matanya dengan pasti, tidak membiarkannya mengatakan apa-apa lagi. Baru pada saat itulah Kuzi menyadari bahwa Liu Hui juga pemarah. Biasanya, dia berbicara dengan suara lembut, tapi sekarang dia keluar, dia benar-benar memiliki sedikit aura. Baiklah kalau begitu. Bos menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Lalu, pergi. Meskipun Liu Hui adalah karyawan yang baik, banyak orang datang untuk mencari pekerjaan seperti dia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bisnis rumah tangga tidak buruk, dan banyak wanita datang untuk melamar pekerjaan. Sepanjang jalan, Kuzi terus memikirkan berapa banyak uang yang harus dibayar Bibi Hui untuk tinggal di rumahnya. Dengan temperamen Bibi Hui, dia akan menjadi bermusuhan begitu uang disebutkan, tetapi dia tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Bahkan jika mereka tidak menandatangani kontrak, dia tetap harus membayar, dan adil. Dengan cara ini, mereka bisa menerima pengasuh yang tinggal di dalam. Emosi Kuzi seperti ini. Dia menolak memanfaatkan orang lain, tetapi Bibi Hui mengangkat alisnya dan tidak setuju. Aku sudah tinggal di rumahmu, jadi mengapa kamu masih perlu menagihku? Tapi semua pembantu rumah tangga seperti ini. Kuzi tersenyum pahit. Meskipun Kuzi tidak ingin memperlakukan Bibi Hui sebagai orang luar, dia tidak dapat membuat orang lain bekerja secara gratis tanpa dibayar. Ketika mereka tiba di rumah, Bibi Hui sedikit tidak senang. Dia mengerutkan kening dan tampak sibuk dengan pekerjaan rumah, tetapi jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Ketika cucu kembali, dia memeluk dirinya sendiri dan terus memanggilnya nenek. Cucu sepintar monyet kecil. Dia pasti akan meminta makan malam. Baru saat itulah wajah Bibi Hui rileks. Dia dengan penuh kasih menyentuh wajah kecil cucu yang meneteskan keringat. Apa yang cucu ingin makan malam ini? Cucu mengangkat wajah kecilnya. Aku akan makan apapun yang nenek buat. Benar-benar. Bibi Hui memeluk cucu erat-erat. Ayo makan gula merah Shiba cake, oke. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan cucu. Cucu awalnya ingin makan Shiba cake, tetapi ibunya mengatakan bahwa Shiba cake terlalu merepotkan untuk dibuat, jadi dia terlalu malu untuk memberitahu Bibi Hui. Dia memeluk lengan Bibi Hui dan menjabatnya, matanya berbinar bahagia. Namun, saat waktunya makan, Bibi Hui masih terlihat sedikit tidak senang. Dia hanya diam-diam mendengarkan cucu berbicara tentang urusan sekolah dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di masa lalu, saat ini, dia akan berbicara dengan Kuzi dan bertanya apakah dia mengalami kesulitan di tempat kerja. Meskipun Bibi Hui tidak tahu banyak tentang urusan perusahaan, dia bersedia menemani Kuzi, mendengarkan ceramahnya, dan membantunya menyelesaikan perasaannya. Kuzi memakan makanan di mulutnya, tapi tidak ada rasanya. Dia juga sangat berkonflik tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Emosinya sangat mirip dengan Bibi Hui. Jika masalah itu tidak diselesaikan, dia akan memiliki energi yang tak ada habisnya untuk disia-siakan sampai masalah itu diselesaikan. Tapi Kuzi benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama darinya. Bukannya dia tidak punya energi,
tapi dia benar-benar tidak tahan. Dia mengambil inisiatif untuk membantu Bibi Hui mandi. Bibi Hui tersenyum dan mengusirnya. Sisi belum diberi makan. Sisi lelah bermain hari ini, jadi dia tertidur di tempat tidur bayi. Dia tidur jauh lebih nyenyak sekarang dan mulai benar-benar terlihat seperti anak kecil. Dia tertidur di bantal kecil saat bermain. Wajah kecilnya gemuk dan merah, dan dia terlihat jauh lebih kuat. Kuzi memandang Sisi, yang sedang tidur nyenyak, dan hatinya dipenuhi dengan riak lembut. Setelah Bibi Hui selesai mencuci piring, dia duduk di sebelah Kuzi. Kau tahu, aku tidak butuh uang. Aku senang tinggal di rumahmu. Bibi Hui tersenyum dan menatap Kuzi dengan tatapan lembut. Lihat dirimu, memberi uang itu sangat jauh. Bagaimana Anda bisa memberikan uang kepada orang yang lebih tua? Hanya orang tua yang memberikan uang kepada juniornya. Kuzi mencibir di dalam hatinya. Ya, tentu saja, bukankah Huang Qing salah satunya? Namun, kata-kata tak berujung Bibi Hui membingungkan Kuzi. Dia telah dibodohi oleh kata-kata Bibi Hui dan merasa dia masuk akal. Namun, Kuzi dengan cepat tersadar. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya bertengkar sampai hampir tengah malam, dan hanya ketika Sisi bangun dan lapar, Kuzi tidak punya pilihan selain menyerah. Baiklah, aku menyerah. Bisakah kamu mengambil setengahnya? Bibi Hui sangat pandai berbicara. Tenggorokan Kuzi kering, tapi dia masih punya energi untuk berbicara. Melihat Kuzi menyerah, Bibi Hui merasa puas. Dia tidak menarik wajah panjang dan tersenyum dengan mata menyipit. Kesepakatan. Sejak hari itu, Kuzi menyadari bahwa Bibi Hui benar-benar pemarah. Terkadang, Bibi Hui menelepon putrinya di rumah. Tagihan telepon internasional mahal, dan dia sedikit malu di rumah Kuzi, selalu menutup telepon dengan tergesa-gesa setelah beberapa patah kata. Suatu kali, Kuzi melihatnya mengangkat mikrofon dan berbicara begitu cepat. Dia tersenyum dan menepuk bahunya. Panggil saja, tidak apa-apa. Saya akan memotongnya dari gaji Anda, oke. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya, tapi itu akan membuat Bibi Hui merasa lebih baik. Dia tahu temperamen Bibi Hui dengan baik. Sejak itu, nada Bibi Hui menjadi lebih alami. Dia akan memegang mikrofon dan berbicara untuk waktu yang lama. Kadang-kadang, dia bahkan menyebut Kuzi secara alami seolah-olah dia berbicara tentang keluarganya. Bibi Hui akan menelepon putrinya setiap hari Rabu dan Minggu. Ada perbedaan waktu antara dia dan putrinya, jadi Bibi Hui harus meneleponnya tepat waktu. Pada hari Rabu, Bibi Hui menelepon sebentar karena putrinya harus menjaga anaknya dan sibuk dengan urusan keluarga sepulang kerja. Putrinya pulang kerja sekitar pukul 15.30. Saat itu sekitar pukul 10.30 malam di Tiongkok, tepat saat Bibi Hui selesai membersihkan. Pada hari Minggu, panggilan telepon akan lebih lama dan lebih awal. Setelah dia menyelesaikan panggilan teleponnya, dia akan pergi dan membersihkan rumah, seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Setiap Rabu, saat hampir pukul 10.30, Bibi Hui duduk di sofa dan melihat jam di dinding. Dia terlihat sangat gugup, seolah-olah dia takut waktu akan berlalu dengan cepat. Dia sangat serius, dan cucu terkadang penasaran. Namun, Bibi Hui sangat serius dan fokus, dan dia tidak ingin mengganggu neneknya. Cucu membungkuk dan berbisik ke telinga Kuzi, "Nenek sedang apa?" Nenek ingin mengobrol dengan putrinya yang berharga. Cucu memegang kepalanya dan berpikir sejenak. Itu tidak benar. Kamu putri nenek, Bu. Kuzi tertawa. Nenek punya 2 anak perempuan. Mereka adalah bibimu. Ini sangat terlambat. Mengapa bibi tidak tidur? Kuzi tidak tahu bagaimana menjelaskan perbedaan waktu padanya, jadi dia menghasutnya untuk bertanya pada Liang Wen, "Ayah tahu. Mari kita pergi dan bertanya." Liang Wen tidak tahu harus berkata apa. Hanya saja kita terlalu jauh. Jika kita berbicara di sini, butuh waktu berjam-jam untuk mendengar. Cucu memiringkan kepalanya dan cemberut. Dia masih tidak mengerti seberapa jauh itu. Mengapa nenek mengirim bibi ke tempat yang begitu jauh? Apakah dia tidak menyukai bibi? Namun, begitu dia mengangkat telepon, wajah neneknya akan selalu memerah karena kegembiraan, dan senyumnya akan tetap ada di wajahnya.
Matanya akan berbinar seolah-olah putrinya tepat di sampingnya. Faktanya, dia tidak berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Dia hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari dan kejadian baru-baru ini. Pihak lain berbicara untuk waktu yang sangat singkat, dan biasanya Bibi Hui yang berbicara. Bibi Hui berbicara dengan sangat gembira sehingga kadang-kadang Sisi menatapnya dengan bingung, mengira neneknya sedang bercerita kepada orang lain di telepon. Saat ini, Sisi sudah belajar merangkak dan juga bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Lantainya dingin, dan Kuzi bahkan telah menggelar karpet untuk kamarnya. Meski Sisi masih muda, dia bisa bangun dengan sangat cepat. Kadang-kadang, Bibi Hui akan tertawa terbahak-bahak sehingga dia bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya ketika dia melihatnya berjuang untuk merangkak. Sisi sangat menyenangkan. Ketika Bibi Hui sedang berbicara di telepon, dia sering ingin menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Kedua matanya yang besar seperti buah anggur hitam. Begitu Bibi Hui memandangnya, dia mengulurkan tangan untuk memeluk. Bibi Hui, tentu saja, menggendongnya sambil berbicara dengan putrinya di telepon. Minggu ini, Bibi Hui masih berbicara di telepon dengan putrinya, tetapi setelah menelepon, dia benar-benar kelelahan. Dia sedikit linglung saat mencuci piring dan hampir memecahkannya. Dia linglung selama beberapa hari terakhir setelah panggilan telepon. Terkadang, dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Kuzi padanya. Apa yang sedang terjadi? Setelah makan, Kuzi akhirnya bertanya tentang masalah ini. Meskipun Bibi Hui tidak mengatakan apa-apa, ketidakbahagiaannya tertulis di seluruh wajahnya, dan alisnya tidak bisa dilepaskan. Bibi Hui menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Dia tidak akan kembali untuk tahun baru lagi. Air mata Bibi Hui terus mengalir, tetapi tetap tidak jatuh. Dia telah bekerja selama setahun hanya untuk hari ini. Hanya pada tahun baru dia tidak harus pergi ke rumah orang lain untuk ikut bersenang-senang. Dia sibuk dan memiliki keluarganya untuk menemaninya. Hanya pada saat inilah dia memiliki tempat sendiri. Tinggallah di rumah kami, kalau begitu. Bagaimanapun, semua orang sudah memperlakukan Bibi Hui sebagai keluarga. Apakah kalian tidak akan pulang? Tentu saja tidak. Kuzi tersenyum pada Bibi Hui, dia sudah punya rencananya sendiri. Awalnya, Kuzi ingin menerima lebih sedikit pesanan sejak tahun baru mendekat, tetapi bisnisnya berjalan cukup baik. Dia baru saja menyelesaikan satu kumpulan hadiah ketika kumpulan hadiah berikutnya tiba. Orang yang memberikan daftar itu bukanlah Lin He, melainkan orang tua dari teman sekelas cucu. Anak ini biasanya bermain sangat baik dengan cucu, tetapi dia biasanya pendiam dan jelas bukan yang paling menarik perhatian di antara kelompok anak-anak. Dia sangat pendiam dan penurut, sama sekali tidak seperti dia lahir di keluarga terkenal. Pihak A harus menyesuaikan 300 set hadiah akhir tahun untuk karyawan perusahaan, dibagi menjadi 2 jenis hadiah untuk pimpinan dan karyawan biasa. 15 untuk pimpinan dan sisanya untuk karyawan. Permintaannya adalah agar hadiah itu terlihat megah dan bergaya. Sebaiknya harga kedua hadiah itu tidak terlalu berbeda dan tidak terlihat terlalu berbeda. Bahkan, dia tidak peduli berapa biayanya asalkan bisa memenuhi persyaratan tersebut. Ini juga mengapa dia datang untuk mencari Kuzi karena dia merasa lebih mudah untuk berdiskusi dengan seseorang yang dia kenal. Halo, saya mengerti permintaan Anda. Kuzi tersenyum sopan saat dia melihat pihak lain. Boleh tahu budgetnya? Pihak lain ragu sejenak sebelum mengulurkan 3 jari. 3.000. Memikirkannya, itu tidak mungkin. Ada 300 orang, dan 10 yuan per orang terlalu pelit. 30.000. Pihak lain mengangguk, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak pantas. Berhasil 60.000. Rahang Kuzi menganga kaget. Dia tidak menyangka akan mendapat pesanan sebesar itu, dan beban kerjanya tidak terlalu berat. Dia mungkin bisa menyelesaikan 300 buah dalam 2 minggu, dan dia masih punya banyak waktu untuk istirahat sampai festival musim semi. Dia setuju dengan mudah. Kegembiraan murni membutuhkan waktu lama baginya untuk tenang. Di masa lalu, perintah itu melelahkan dan membutuhkan banyak perhatian, tetapi perintah ini telah menarik hatinya. Dia telah bekerja di sebuah pabrik pakaian, jadi dia tahu semua jenis desain modis seperti punggung tangannya. Selain itu,
dia memiliki bakat alami dalam bidang estetika, jadi pekerjaan ini menyenangkan baginya. Dia hanya membutuhkan 1 sore untuk menyelesaikan desain kedua kotak kado tersebut. Kedua bungkusan itu berwarna polos, tampak seperti kertas cayoni dengan emas. Tidak banyak dekorasi pada mereka, hanya kata-kata hadiah yang ditulis dalam font Weiyu kaligrafi. Satu-satunya perbedaan adalah warna kemasan pemimpin sedikit krem dan kata-katanya berwarna emas. Di sisi lain, warna kemasan staf sedikit hijau muda dan tulisannya hijau tua. Kedua jenis kemasan tersebut terlihat sangat mewah dan dengan warna kertas nasi yang sangat halus, sangat rapi. Desain ini akan sangat populer dalam beberapa dekade mendatang. Hampir semua jalan dan gang memiliki kemasan seperti ini. Dalam kata-kata orang-orang pada waktu itu memiliki pengertian kelas atas. Kuzi butuh banyak waktu untuk memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam hadiah. Dia memeras otaknya selama beberapa malam tetapi tidak bisa tidur. Poin utamanya adalah jika harganya sangat murah, akan mudah ditangani karena praktis. Jika harganya sangat tinggi, akan mudah ditangani karena akan sangat indah. Namun, 60.000 keping tidak tinggi atau rendah. Kisaran kepraktisan terlalu kecil, dan tidak indah atau mewah. Liang Wen melihat bahwa dia sedang membolak-balik tempat tidurnya, memikirkannya. Dia bersedia memberinya ide. Bagaimana dengan termos? Perusahaan Liang Wen akan memberikan termos kepada karyawan setiap tahun. Masih ada banyak di rumah, dan harganya bermacam-macam. Logo perusahaan tercetak di atasnya, jadi mereka tidak bisa memberikannya meskipun mereka mau. Selain itu terlalu membosankan. Namun, waktu yang dia habiskan untuk mendesain kemasannya singkat, jadi dia punya banyak waktu untuk memikirkan isi kado tersebut. Dia tidak terburu-buru. Setelah banyak berpikir, dia masih merasa syal itu cocok, jadi dia meletakkan syal lipat dan pulpen kelas atas, keduanya sangat praktis. Meskipun sedikit kurang, kualitasnya pasti sepadan dengan harganya. Selain itu, semakin kecil barangnya, semakin indah kotak hadiahnya. Kuzi memperkirakan kotak itu seukuran ponsel. Itu kecil dan elegan, dan dia sangat puas dengan desainnya. Hari sudah sangat larut saat dia menyelesaikan pekerjaannya. Cucu sedang liburan musim dingin dan Liang Wen sudah menjemputnya. Ketika Kuzi kembali ke rumah, dia langsung melihat cucu sedang berbaring di sofa menonton TV. Ketika dia dan Bibi Hui mendengar gerakannya, dia segera menoleh untuk melihat. Wajahnya memerah seolah-olah dia masuk angin di luar. "Bu, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia." Nyatanya, dia masih berjuang untuk memberitahu ibunya, tetapi begitu dia melihat ibunya, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia. Wajah kecil cucu benar-benar merah saat dia perlahan dan diam-diam memasukkan secarik kertas ke tangan Kuzi. Kuzi membukanya dan tidak bisa menahan tawa. Dia pikir tidak baik tertawa di depan anak itu, tetapi dia tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Di atas kertas kusut tertulis, "Liang Chu, aku menyukaimu." Karakter cucu juga telah diubah berkali-kali. Penulis masih sedikit bingung dan tidak yakin apa yang dia tulis. Liang Wen juga ada di sampingnya. Dia mengambilnya darinya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya. "Cucu kami sangat menawan. Bocah konyol mana yang jatuh cinta pada putri kita?" Bibi Hui juga tidak bisa menahan diri. Meskipun dia tidak bertanya apa-apa, dia sudah tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa bernapas. Sisi mengepakkan tangan kecilnya di pelukan Bibi Hui. Dia juga senang. Zhang Hao melemparkannya padaku. Semua orang tertawa, dan cucu menjadi sedikit gugup. Dia menggigit bibir bawahnya dan menundukkan kepalanya, mencengkeram sudut piyamanya dengan erat. Tentu saja, Kuzi tahu bahwa cucu bukanlah anak yang dewasa sebelum waktunya. Dia hanya merasa cucu terlalu imut, jadi dia merasa bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" Cucu menerkam kepelukan Kuzi, air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, Kuzi tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, cucu mengatakan hal yang sama, tetapi hanya ketika Kuzi mendesaknya untuk menikah barulah cucu mengatakannya. Kuzi masih bisa mengingat keputusasaan di matanya.
Cucu sama sekali tidak menantikan pernikahan karena dia tumbuh dewasa menyaksikan pernikahan mengerikan Liang Wen dan Kuzi. Dia takut akan hubungan intim dan bahkan anak laki-laki. Cucu sangat cantik dan banyak laki-laki mengejarnya di SMA. Namun, dia selalu menolak mereka dan menghindarinya. Kadang-kadang, bahkan ketika dia bertemu dengan pria yang disukainya, dia tidak memiliki keberanian untuk melihatnya lagi. Dalam hal hubungan, dia selalu tegang. Saat itu, Kuzi kurang memperhatikan cucu. Dia hanya ingin dia seperti gadis biasa lainnya, menikah dini pada usia yang tepat, punya anak, dan membantu suaminya serta membesarkan anak-anaknya. Sama seperti dia. Di mata cucu, Kuzi mendorongnya ke jurang ketakutan. Murid Kuzi bergetar, dan suara cucu menariknya kembali ke dunia nyata. Liang Wen masih menggoda anak itu. Dia mengedipkan mata pada cucu dan berkata, itu juga cukup bagus. Ayahnya adalah sutradara terkenal. Aku tidak mau. Mata cucu memerah. Baiklah, kami tidak menginginkannya. Bibi Hui buru-buru menarik cucu ke dalam pelukannya. Cucu kami sangat cantik. Nenek tidak akan tega melihatmu menikah. Kuzi duduk di depan cucu dan menyentuh poninya yang agak panjang. Dia telah sibuk dengan kotak kado selama berhari-hari sehingga dia tidak membawanya untuk merapikan rambutnya. Poninya hampir menyilaukan. Cucu, kamu seharusnya bahagia. Nada bicara Kuzi begitu lembut sehingga Liang Wen menatap matanya yang lebar. Orang-orang menyukai cucu kami karena dia luar biasa. Apakah aku harus menyukainya kembali? Cucu merasa menyukai seseorang itu seperti memberi mereka hadiah. Liang Wen dengan cepat berhenti tersenyum dan berdiri di depannya. Tidak, kamu tidak bisa. Apakah kamu menyukai Zhang Hao? Kuzi tertawa di dalam hatinya. Dia masih menggoda putrinya tadi, tapi sekarang dia tidak bisa duduk diam. Cucu mengangguk. Kami berteman baik. Liang Wen tidak bisa menahan wajahnya lagi dan ingin mencakar daging cucu yang gatal. Namun, cucu memegangi dagunya dan berpikir sejenak. Tapi aku tidak ingin menjadi pacarnya, yang kamu cium. Cucu adalah anak yang nakal. Ketika Kuzi dan Liang Wen tidak ada di rumah, dia diam-diam akan menonton serial TV yang tidak boleh dia tonton. Bukannya dia belum pernah menonton kisah cinta itu sebelumnya. Tentu saja, ini masih terlalu dini. Anda hanya perlu menerima surat cinta Zhang Hao. Jika Anda tidak menyukainya, maka jangan. Kuzi tahu bahwa Liang Wen akan meledak karena kecemasan, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Dia akan marah jika aku tidak menyukainya, kan? Cucu mengedipkan matanya pada Kuzi dengan sangat serius. Jika kamu berterima kasih padanya atas cintanya, dia tidak akan marah lagi. Kuzi juga mengedipkan mata pada cucu. Saat itulah cucu merasa nyaman dan pergi bermain dengan adik perempuannya di pelukan Bibi Hui. Sisi mengayunkan tinjunya ke udara, mulutnya mengoceh. Dia memiliki kekuatan sekarang. Dia masih memiliki kekuatan saat memukul orang, jadi Bibi Hui berdiri di samping dan melindunginya, tidak membiarkan Sisi menyentuh cucu. Liang Wen adalah satu-satunya yang merasa tidak enak. Meskipun kata-kata Kuzi masuk akal, dia masih merasa tidak nyaman mendengarkannya. Seolah-olah Kuzi sengaja membuatnya marah. Jam berapa kita akan pulang tahun ini? Liang Wen merasa agak aneh bahwa Bibi Hui sepertinya tidak berniat pergi meskipun sudah hampir malam tahun baru. Kami tidak akan pulang. Kuzi bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia baru saja menyerahkan daftar itu dan sedang menonton TV di sofa. Sisi ada di pelukannya, dan Bibi Hui serta cucu sedang berbaring di sampingnya. Kamu tidak akan kembali. Liang Wen selalu menjadi orang yang sangat tradisional. Bagaimana mungkin dia tidak pulang untuk tahun baru? Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan bahwa dia tidak ingin setuju. Ya, aku masih punya pesanan besar, aku akan sibuk kapan saja. Kuzi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Liang Wen berhenti berbicara. Film yang dia tonton sudah mencapai klimaksnya. Yah, dia baru saja memulai sebuah perusahaan, dan setiap bisnis sulit didapat. Liang Wen seperti ini saat pertama kali memulai perusahaannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan untuk waktu yang lama dan kurus seperti batang bambu. Saat itu, cucu masih sangat muda dan tinggal bersama Kuzi di rumah Huang Qing.
Hanya ketika cucu berumur 1 tahun dia tinggal bersama Liang Wen. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi Liang Wen untuk pulang. Namun, situasinya istimewa sekarang, dan masih ada Sisi. Sisi masih sangat muda, dan tubuhnya tidak sekuat tubuh cucu, jadi Liang Wen tidak tahan melihatnya menderita dan berlarian. Selain itu, Huang Qing telah membuat keributan terakhir kali, jadi kesannya terhadap Huang Qing sedikit buruk. Dia tidak ingin Huang Qing muncul di depan Sisi lagi, tetapi demi keluarga, dia tidak bisa mengatakan atau melakukan ini. Oke, Liang Wen menyentuh wajah Sisi dan setuju dengan ragu. Kuzi yakin dia akan setuju. Setiap kali Liang Wen kembali ke rumah, dia akan dikritik keras oleh kerabatnya. Pada awalnya, Kuzi juga berpikir bahwa memberi angket merah kepada generasi muda adalah hal yang wajar, sampai dia menyadari bahwa angket merah yang dia siapkan setiap tahun tidak cukup. Orang tua Liang Wen sudah bercerai, jadi dia mengikuti ayahnya. Pastor Liang telah lama mencarikan ibu tirinya dan melahirkan seorang putri. Dia tidak pernah muncul dalam kehidupan Liang Wen sejak saat itu. Selama tahun baru, Liang Wen hanya meminta seseorang untuk membawakannya rokok dan alkohol sebelum mengikuti Kuzi pulang. Bu, apakah kamu masih sibuk? Cucu memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat Kuzi. Sebelumnya, ibunya sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak menghadiri pertemuan orang tua guru sebelum liburan musim dingin. Ayahnya yang datang menjemputnya. Cucu tidak ingin ibunya begitu sibuk selama liburan musim dingin. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menemaninya selama tahun baru. Kuzi berkedip padanya dan berbalik. Melihat Liang Wen pergi mandi, dia berbisik di telinga cucu, "Ibu berbohong." Mata cucu membelalak. Ibu sudah menyelesaikan pekerjaan ibu. Mengapa kita tidak tinggal di kota Jiang untuk liburan? Dengan nenek ini. Bibi Hui memandang cucu dengan penuh kasih. Dari lubuk hatinya, cucu merasa bahwa nenek ini jauh lebih baik daripada nenek sebelumnya. Selain itu, dia memiliki begitu banyak teman di kota Jiang dan Sister Song Mei. Akan sangat nyaman baginya untuk bermain. Mata besar cucu terus berputar. Tentu saja, dia setuju. Namun, bukankah berbohong adalah hal yang buruk? Cucu memegangi kepalanya dan berpikir sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya, "Aku ingin menjelaskannya pada ayahku. Kita tidak bisa berbohong." Kemudian, dia berlari ke kamar mandi untuk menunggu Liang Wen. Ketika Liang Wen keluar, dia melihat cucu berjongkok di pintu seperti kucing dan terkejut. "Ayah, ayo tinggal di kota Jiang dan habiskan tahun baru bersama nenek." Baiklah, Liang Wen merasa itu aneh. Bukankah dia baru saja menyetujuinya? "Ayo keluar dan makan sesuatu yang enak, Yai." Baru saat itulah cucu merasa lega. "Aku masih yang terbaik." Anak yang baik tidak berbohong. Liang Wen tidak mengingkari kata-katanya dan berjanji pada Kuzi untuk menghabiskan tahun baru di kota Jiang. Setelah itu, dia tidak pernah menyebutkan akan kembali menghabiskan tahun baru. Huang Qing tidak bisa menahannya lagi. Hari ini adalah malam tahun baru, tetapi Kuzi tidak hanya tidak ada di rumah, dia bahkan tidak menelepon. Dulu, dia akan berkemas di rumah saat ini sebagai persiapan untuk tamu tahun baru. Apa yang dia rencanakan kali ini? Namun, dia telah mempelajari pelajarannya dari beberapa kali terakhir dia ditolak. Dia khawatir Kuzi akan marah lagi, jadi dia memutuskan untuk tidak kembali. Jadi, dia menelepon Liang Wen. Liang Wen memegang cucu dan menonton TV. TV memutar Drunken Fish, satu karya Jackie Chan, dan cucu asyik menontonnya. Akibatnya, ketika suara Huang Qing keluar dari telepon, dia langsung duduk tegak dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan Huang Qing. "Liang Wen," suara Huang Qing terdengar agak malu-malu seolah dia takut pada Liang Wen. "Bu, ada apa? Apa masalahnya? Dia tidak akan datang dan mengganggu kita lagi, kan? Kami jelas memiliki nenek baru." Cucu cemberut dan mengerutkan kening. Tidak apa. Kapan kalian kembali tahun ini? Dia masih menunggu uang. "Oh, kami tidak akan kembali tahun ini." Liang Wen menoleh untuk melihat Kuzi yang sedang sibuk menyiapkan makan siang di dapur. Zizi memulai sebuah perusahaan, bukan? Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja, Huang Qing tahu bahwa Kuzi telah memulai sebuah perusahaan.
Tapi ketika dia mendengar gadis ini tidak akan kembali, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Bukankah ini jelas bertentangan dengannya? Dia bahkan tidak kembali untuk tahun baru Imlek. Dia membesarkannya dengan sia-sia. Meskipun cucu tidak menyukai Huang Qing, dia tetap merasa bahwa anak yang baik tidak boleh berbohong. Dia hanya bisa berbisik kepada Huang Qing, kami ingin tinggal di kota Jiang untuk menemani nenek. Begitu dia mengatakan ini, Huang Qing, yang berada di ujung telepon, meledak. Kamu sudah mengakui seorang nenek. Anda freeloader tidak ingin saya lagi, kan? Saya tantang Anda untuk mengatakan itu lagi. Liang Wen dengan cepat mengambil telepon itu. Awalnya, cucu ketakutan dengan suaranya yang serak, tapi dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dia merebut telepon dari tangan Liang Wen dan berkata-kata demi kata, benar. Kau bukan lagi nenekku. Nenek saya ada di sini sekarang. Cucu memandangi Bibi Hui dan kemudian menutup telepon dengan sikap yang sangat mendominasi. Ketika Bibi Hui mendengar ini, dia tidak bisa berhenti tertawa. Dia awalnya ingin membujuk cucu untuk berbicara dengan baik kepada Huang Qing. Bagaimanapun, mereka adalah penatua. Namun, setelah mendengarkan nada suara Huang Qing, Bibi Hui merasa itu tidak perlu. Huang Qing, yang berada di ujung telepon, mungkin sangat marah. Ketika Kuzi mendengar suara keras cucu di luar, dia datang untuk menanyakan situasinya. Ketika dia mendengar deskripsi menarik cucu, Kuzi mau tidak mau memeluk wajah kecilnya dan menciumnya dengan keras. Seperti yang diharapkan dari putriku, bagus sekali. Pada malam tahun baru Imlek, Kuzi masih meminta pendapat semua orang tentang apa yang akan dimakan. Karena Bibi Hui berasal dari utara, mereka akan makan pangsit pada malam tahun baru Imlek, sedangkan keluarga Kuzi berasal dari selatan dan akan makan nasi ketan. Saat ini, Liang Wen tiba-tiba mengusulkan, ayo kita keluar dan makan. Sudah lama sejak mereka pergi ke restoran. Mereka harus makan sesuatu yang enak di malam tahun baru Imlek. Kemana kita akan pergi? Cucu tidak pernah memikirkan opsi ini. Kehidupan sehari-harinya praktis merupakan garis antara sekolah dan rumah. Baru pada saat itulah Kuzi ingat bahwa dia sudah lama tidak melihat pemandangan malam kota Jiang. Lampu di kejauhan terhubung bersama, dan saat mobil bergerak, itu seperti gelombang pasang. Angin malam di luar begitu lembut sehingga Kuzi tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Ayo pergi ke restoran barat. Liang Wen tersenyum, restoran barat Langge. Itu adalah restoran barat terbesar di kota Jiang, dan Kuzi hanya mendengarnya dari Lin He. Bukankah kita perlu membuat janji? Ya, saya membuat reservasi 2 hari yang lalu. Sudut mulut Kuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Dia telah mengenalnya selama bertahun-tahun tetapi tidak tahu dia bisa begitu sentimental. Cucu sangat bersemangat. Dia belum pernah makan makanan barat yang membutuhkan reservasi. Makanan mereka pasti enak, makanya merepotkan sekali. Hanya ketika mereka duduk di meja makan, Kuzi menyadari betapa banyak usaha yang telah dilakukan Liang Wen untuk makan ini. Setelah anggur merah ditenangkan, Liang Wen menuangkan sedikit untuk Kuzi, lalu untuk dirinya sendiri, sementara cucu dan Bibi Hui minum jus. Saat ini, seorang pelayan dengan kemeja putih dan rompi hitam datang. Pelayan itu tampak bersih dan sopan, dan cucu hanya bisa terkesiap. Itu seperti protagonis pria dan wanita dari serial TV yang makan bersama. Bahkan staf layanan adalah kelas tinggi. Orang tuanya persis seperti yang ada di film, sangat elegan. Kuzi biasanya tidak minum, jadi dia tidak tahu kualitas anggurnya. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi menyesap ketika dia mencium bau anggur. Tidak ada rasa pahit, dan aroma mawar yang lembut memasuki mulutnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Liang Wen, yang duduk di seberangnya, dengan lembut mendekatkan cangkirnya dan mendentingkannya ke cangkirnya. Suara cangkir itu jernih, dan diputar beberapa kali di telinganya. Kamu telah bekerja keras selama periode waktu ini. Liang Wen tersenyum padanya dengan lembut dan menyesap anggur merah. Kemudian, dia berbalik dan memesan hidangan dari pelayan. Liang Wen masih sangat muda, dan wajahnya berseri-seri. Meski fitur wajahnya tidak dianggap indah, dia tetap terlihat sangat menyegarkan. Dia tidak tahu apakah itu efek alkohol atau hal lain,
tetapi Kuzi merasa wajahnya terbakar. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menatap Sisi, yang sedang duduk di kursi anak itu dan mengetuk sendoknya. Cucu tertegun. Ini terlalu mirip drama TV. Ketika dia kembali ke rumah setelah makan malam, gala festival musim semi sudah berlangsung lebih dari 10 menit. Meskipun cucu merasa makanannya enak, mereka terlalu lambat. Dia tidak mau ketinggalan sandiwara gala festival musim semi. Meski tidak kembali, mereka tetap harus mengirimkan salam. Panggilan telepon Liang Wen dan Kuzi tidak pernah berhenti. Keduanya takut mengganggu Bibi Hui dan cucu, jadi yang satu tinggal di kamar cucu dan yang lain tinggal di kamar mandi untuk menelepon. Meskipun mereka tidak perlu melihat kerabat mereka jika mereka tidak pulang, mereka memiliki terlalu banyak klien dan harus memanggil mereka satu persatu. Ketika berbicara tentang klien, Kuzi sebenarnya menghubungi teman-temannya, teman sekelas dari kelas manajemen keuangan, dan lebih banyak orang tua dari teman sekelas cucu. Ini memperluas lingkaran sosialnya beberapa kali. Dan Liang Wen menghubungi klien sungguhan. Ketika Kuzi selesai dengan pekerjaannya, Liang Wen masih berbicara di telepon, memberikan restunya dengan nada yang sangat formal. Saat ini, sudah hampir tengah malam, dan gala festival musim semi hampir berakhir. Cucu sudah membungkus dirinya dengan selimut dan meringkuk di pangkuan Bibi Hui. Bibi Hui menemani Sisi tidur sepanjang hari dan masih penuh energi. Sisi menonton orang-orang bernyanyi dan menari di TV dan bersikeras agar Bibi Hui membantunya berdiri agar dia bisa melompat ke musik. Kuzi dengan lembut menarik Liang Wen, menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar dia melihat Sisi. Pada akhirnya, Liang Wen yang masih menelepon di kamar mandi melihat Sisi menari-nari seperti kelinci kecil dan tertawa terbahak-bahak. Tahun baru ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Di masa lalu, ketika Liang Wen tidak melakukan apa-apa di rumah, dia selalu mencari tempat untuk merokok atau menonton anak-anak bermain. Sebagian besar waktu, dia akan tidur atau menunggu makan malam. Kuzi biasanya bertugas memasak. Selama tahun baru, banyak kerabat akan datang berkunjung, dan dia akan sibuk membersihkan kulit melon di tanah. Dia harus menyapu pagi dan sore hari, dan dia masih harus menyapa para tamu. Bagaimanapun, setiap kali dia melihat Kuzi, dia akan memegang sapu atau panci. Seluruh tubuhnya berbau minyak dan asap. Kadang-kadang, Liang Wen diam-diam membencinya di dalam hatinya, dan Kuzi secara alami tahu. Semua kerabat tahu bahwa Liang Wen dan yang lainnya baik-baik saja, jadi biasanya mereka meminta uang. Jika mereka menolak, mereka akan sakit kepala, tetapi jika tidak, mereka akan merasa tidak enak. Tapi yang paling tidak nyaman adalah Huang Qing. Ketika dia meminta uang, dia akan selalu menunjukkan wajahnya. Selama dia berdiri di depan pintu kamar Kuzi, Kuzi akan dengan patuh memberinya uang setahun. Inilah yang telah ditanamkan Huang Qing dalam dirinya sejak dia masih muda. Ketika Kuzi pertama kali menerima gajinya, dia selalu membayar lebih dari setengahnya. Dia mengatakan terima kasih telah membesarkannya dan kata-kata tak berperasaan. Dia memaksanya untuk melakukannya. Di masa lalu, Kuzi paling takut dia seperti ini, karena sudah menjadi kebiasaannya. Huang Qing masih masuk akal. Kuzi hanya kembali 2 kali setahun, jadi dia harus memberikan semua uangnya sekaligus. Tidak hanya dia harus bermain kartu, tetapi dia juga harus membesarkan putranya. Bahkan setelah penyanyi selesai menyanyikan Unforgettable Tonight 1, Liang Wen masih menelepon. Suara petasan mulai berdering di luar jendela di tepi kota Jiang. Kembang api diam mekar di cakrawala gelap. Kembang api dinyalakan jauh sekali, sekecil bintang. Kuzi dengan lembut membangunkan cucu, yang sedang tidur di sofa. Cucu, lihat kembang apinya. Dia akan masuk angin jika dia tidur di sofa dan dia belum mandi. Cucu membuka matanya dengan bingung dan melihat kembang api di luar. Dia mengusap matanya lagi. Ini sangat kecil. Tentu saja, itu tidak sebesar kembang api di rumah. Aturan perumahan kota Jiang sangat ketat, dan tidak ada banyak ruang terbuka, jadi tidak baik menyalakan kembang api. Namun, seseorang harus menghargai waktu ketika mereka bisa melihat kembang api karena kembang api akan dilarang pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Saat itu, Kuzi masih sedih.
Tanpa suara petasan, suasana tahun baru pun sirna. Bibi Hui memukul kepalanya. Iya, aku lupa tentang bait festival musim semi. Dia menyerahkan Sisi kepada Kuzi, mengenakan mantel, dan hendak pergi. Cucu ingin membantu, jadi dia meninggalkan jendela untuk Liang Wen dan cucu. Setelah bait festival musim semi ditempelkan di jendela, seluruh rumah terasa berbeda. Ini tahun baru Imlek. Cucu membungkus dirinya dengan selimut dan berbalik. Sisi juga melambaikan tangan kecilnya dan terkikik dengan mulut ompongnya. Hati Kuzi hampir meleleh. Dibandingkan dengan setiap festival musim semi di kehidupan sebelumnya, tahun ini adalah yang paling nyaman baginya. Liang Wen kembali bekerja pada hari kelima tahun baru. Dia awalnya berencana untuk kembali bekerja saat ini, tetapi dia merasa bahwa cucu menyedihkan karena tidak ada yang menemaninya selama liburan, jadi dia memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari lagi. Dia juga ingin mengunjungi beberapa teman lama dan mengenang masa lalu. Terlalu membosankan untuk tinggal di rumah. Toko-toko dan salon kecantikan di kota hampir semuanya tutup. Ada terlalu banyak dari kota lain di kota Jiang. Semua orang kembali untuk merayakan tahun baru, jadi seluruh kota jauh lebih tenang. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Sister Song. Sister Song adalah orang lokal, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia telah kembali ke kampung halamannya. Saat dia hendak menelepon Sister Song, panggilan Sister Song datang. Kuzi, apakah kamu kembali ke kampung halamanmu? Kuzi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia pikir dia akan mengatakan selamat tahun baru. Tidak, saya tidak melakukannya, aku tahu itu. Sister Song sedikit bangga. Dia tahu bahwa dengan temperamen Kuzi saat ini, dia tidak akan kembali dan menderita. Datang ke rumahku untuk makan siang. Aku juga tidak kembali. Kenapa kamu tidak kembali juga? Kuzi tidak percaya. Ibu dan ibu mertua Sister Song memanjakannya sampai ke surga. Song Mei akan mengadakan kompetisi piano, jadi kami sudah kembali untuk merayakan tahun baru Imlek. Kemudian kami kembali dengan tergesa-gesa sehingga dia bisa berlatih beberapa kali lagi. Suara Song Mei datang dari ujung telepon. Apakah cucu juga datang? Dia adalah... Sudut bibir Kuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Kalau begitu, rumah Sister Song akan menjadi perhentian pertama untuk ucapan tahun baru. Dia awalnya ingin membawa beberapa hadiah tahun baru, tetapi dia harus berkeliling kota Jiang untuk menemukan toko yang masih buka. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Kuzi. Biasanya, para tamu akan membawa beberapa hadiah tahun baru. Saat itu, dia bisa mengirimkan hadiah tahun baru keluarga kepada orang lain. Namun, kali ini, dia tidak kembali dan tidak ada yang memberinya hadiah. Namun, itu juga hal yang baik. Dia bisa secara khusus membeli hadiah yang lebih praktis untuk teman-temannya. Kuzi membawa 2 barel susu bubuk kalsium. Cucu juga meminum susu bubuk ini. Cocok dengan selera anak-anak, tapi diimpor dan sedikit mahal. Kemudian, dia memberi Sister Song sebuah dompet kulit domba. Warnanya hitam dengan sulaman berwarna cerah, dan Kuzi menyukainya pada pandangan pertama. Ketika dia tiba di rumah Sister Song, dia bisa mendengar suara piano dari pintu bahkan sebelum dia mengetuk. Kuzi tahu bahwa Song Mei sudah sangat mengenalnya dan tidak gagap sama sekali. Bibi Hui juga memuji bahwa anak ini telah berlatih dengan cukup baik. Namun, saat Sister Song membuka pintu, dia masih meneriaki Song Mei, jangan angkat jarimu. Lihat bagaimana jari kelingkingmu terbang. Song Mei menggumamkan beberapa patah kata. Mengapa saya masih harus berlatih? Kalau tidak, tidak bisa bermain dengan cucu nanti. Hati Kuzi sakit untuk anaknya. Ini tahun baru. Biarkan dia bermain selama beberapa hari. Wajah Sister Song santai. Dia tidak memiliki kesadaran. Dia akan melupakan mereka sebentar lagi. Meskipun dia mengatakan itu, hatinya masih melunak. Latihan 2 kali lagi. Saya akan mendengarkannya. Jika tidak ada kesalahan, Anda bisa istirahat. Energi Song Mei segera pulih. Dia dengan cepat memainkan piano 2 kali dengan serius tanpa membuat kesalahan. Kuzi benar-benar merasa bahwa anak ini memiliki bakat dan mau tak mau bertepuk tangan. Liang Wen juga berseru, bagus. Bagus. Melihat ini,
Cucu juga bertepuk tangan dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan dukungan kepada temannya sendiri? Melihat adiknya begitu bahagia, Sisi pun menyeringai dan bertepuk tangan dengan tangan mungilnya yang montok. Kamu makhluk kecil juga bertepuk tangan. Sister Song melihat Sisi tersenyum sangat lebar sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia mengambil Sisi dari tangan Bibi Hui dan berkata, biarkan aku melihatmu. Kamu telah tumbuh sangat banyak. Saat Sister Song dan Sisi bersama, Sisi bahkan belum membuka matanya, tapi saat Sister Song memeluknya, Sisi tidak melawan sama sekali. Tangan kecilnya yang hangat menangkup wajah Sister Song, dan Sister Song sangat menyukainya sehingga dia hampir meletakkan tangannya di mulutnya. Song Mei turun dari bangku piano dan melambai ke arah cucu. Cepat datang. Song Mei telah membeli banyak kaset baru. Dia ingin memainkan semuanya untuk cucu. Meskipun dia tidak pulang, dia telah menabung semua uang paket merah yang diberikan kakek neneknya. Ketika saatnya tiba, dia bisa menabung di brankas emas kecil untuk membeli kaset. Baru pada saat itulah saudari Song menyadari bahwa keluarga Liang Wen membawa hadiah. Dia dengan cepat menolak. Kuzi, apa yang kamu lakukan? Kuzi tersenyum. Hadiah. Sister Song tidak senang. Mengapa mereka begitu jauh? Siapa mereka? Kuzi menatap wajahnya yang panjang dan berkata, kamu juga bisa mengirimiku hadiah. Bukannya aku tidak akan menerimanya. Dia tahu bahwa Sister Song pasti tidak akan datang ke rumah mereka dengan tangan kosong. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Suami Sister Song dan beberapa temannya pergi minum, tetapi dia sudah terbiasa. Bahkan jika dia tidak pulang, dia masih punya tempat untuk minum. Liang Wen duduk di sofa sendirian dan menonton TV. Setelah beberapa saat, dia menerima telepon dan hendak pergi. Kamu belum makan, dan kamu akan pergi. Sister Song menghentikannya. Dia telah menyiapkan meja yang penuh dengan anggur dan makanan enak. Seorang teman mencari saya. Kalian makanlah, kata Liang Wen. Siapa ini? Kuzi menatapnya dengan tatapan membunuh. Anda sama sekali tidak menghargai niat baik orang lain, dan Anda masih ingin makan di luar. Seberapa bagus restoran di luar? Ini Li Guo, ini saat yang tepat untuk membicarakan bisnis. Liang Wen tidak berani menatap mata Kuzi dan pergi dengan kepala tertunduk. Lihat, Liang Wen Anda sibuk dengan pekerjaan selama tahun baru. Dia sangat termotivasi. Sister Song menyenggol Kuzi dengan sikunya. Bisnis apa yang akan dibicarakan selama tahun baru? Kuzi mencibir. Hanya dua pria yang ingin keluar dan bermain. Namun, dia tidak bisa marah di permukaan. Kakak Song dan Bibi Hui masih di sini. Akan terlalu disengaja untuk melawan mereka begitu saja. Jika ada sesuatu, mereka bisa membicarakannya ketika mereka kembali. Dia, Kuzi, memiliki banyak kesabaran dan ingatan yang baik. Sore harinya, dia berbicara dan tertawa bersama Sister Song seperti biasa. Mereka mendiskusikan rencana mereka untuk tahun depan dan bahkan meminta Lin He untuk datang bermain dalam beberapa hari. Namun, ketika Liang Wen kembali ke rumah malam itu, dia menyadari bahwa suasana di rumah sedang tidak beres. Kuzi, di mana sandalku? Dia membalik rak sepatu kecil berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menemukan sandalnya. Cucu mengeluarkan kepalanya dari kamar kecilnya. Mama marah. Liang Wen tahu apa yang harus dilakukan. Ingatan Kuzi adalah salah satu yang terbaik. Dia akan mengingat dengan jelas apa yang telah dia lakukan salah dalam waktu beberapa minggu, dan dia bahkan bisa terus memarahinya. Liang Wen tidak punya pilihan selain melepas sepatunya dan masuk dengan mengenakan kaos kaki. Pintu kamar tidur tertutup rapat. Dia tahu bahwa dia mungkin harus tidur di sofa lagi hari ini. Tepat ketika dia akan melepas pakaiannya dan mandi, Kuzi keluar dari kamar dan melemparkan bantal ke arahnya, bahkan tidak memandangnya. Apa yang salah? Liang Wen juga sedikit kesal. Jadi bagaimana jika aku pergi makan? Jadi bagaimana jika saya istirahat? Ini tahun baru, mengapa kita harus membuat hal-hal menjadi tidak menyenangkan? Kuzi mengabaikannya. Hatinya juga terbakar amarah, tetapi dia tidak ingin bersuara. Sisi dan Bibi Hui baru saja tertidur, jadi dia tidak ingin mengganggu anaknya. Namun, ketika dia melihat Kuzi tidak marah,
Liang Wen merasa ada kesempatan. Cucu membuka celah di pintu selebar matanya. Dia mengangkat alisnya ke arah ayahnya dan berkata dengan berlebihan, minta maaf. Dia hanya bisa menarik wajah panjang dan bertanya lagi, ada apa? Kuzi memutar matanya ke arahnya. Kamu tahu sendiri, orang lain telah bekerja sangat keras untuk menghiburnya. Tidak apa-apa jika dia tidak bekerja sama, tetapi dia pergi setelah satu gerakan untuk yang disebut teman. Betapa tidak sopan. Kuzi dipenuhi amarah. Sebenarnya Liang Wen selalu seperti ini setiap tahun baru. Meskipun dia ingin kembali ke kampung halamannya bersamanya, dia akan pergi keluar dengan telepon dari seorang teman dan tidak akan makan malam. Dia sangat arogan dan selalu berbicara tentang pekerjaan, membuatnya tampak seperti sedang bekerja sangat keras. Nyatanya, dia hanya makan dan minum di luar, jadi dia tidak pantas mendapat simpati. Di masa lalu, hati Kuzi masih sakit untuknya, tetapi setelah mengetahui betapa bebas dan tidak terkendalinya dia di luar, dia hanya memiliki hati yang dingin. Begitu saja, dia meninggalkan dia dan anak-anak serta hal-hal sepele di rumah. Huang Qing menyuruhnya berkeliling. Saat anak itu menangis, dia pura-pura tidak mendengar atau melihat, dan mengambil jalan memutar. Liang Wen sudah terbiasa dengan ini dan sudah lama melupakan kejadian sore itu. Dia menggosok dagunya dan menatap Kuzi dengan ekspresi serius. Aku benar-benar lupa. Kuzi benar-benar ingin menunjuk hidungnya dan memarahinya, tapi dia menahan amarahnya. Tidur sendiri. Cucu menamparkan kepalanya dengan putus asa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membujuk gadis. Saya salah. Liang Wen hanya bisa menundukkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Aku salah. Kuzi tertawa marah, tapi karena dia mengakui kesalahannya, amarahnya berkurang setengahnya. Kemana dia pergi dengan Li Guo? Liang Wen tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya minum. Wajahnya memang merah, dan dia berbau alkohol dan asap. Apalagi, Kuzi mengaduk-aduk saku mantelnya dan melihat beberapa kartu dengan iklan AC. Jelas bahwa dia tidak mengenal orang-orang yang bersamanya, jadi kemungkinan besar dia sedang berada di karaoke. Aku hanya istirahat. Dia masih keras kepala. Kuzi melirik Liang Wen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melemparkannya bantal dan kembali ke kamar untuk tidur. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.